Oke, teman-teman sudah siap semuanya ya? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00, mari kita mulai diskusi webinar kita pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Agar kita dapat mengikuti webinar yang menarik pada siang hari ini, yang bertemakan New Normal, New Lifestyle. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bahkan nama saya Saifullah Putra, dan saat ini masih menjadi mahasiswa seperti teman-teman semua. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Ya, sebelum kita mau mulai diskusinya, izinkan saya membacakan aturan diskusi pada siang hari ini yang sudah saya share ya di grup tadi. Mungkin teman-teman mungkin ada yang masih belum jelas dengan aturan diskusi pada siang hari ini, dan nanti setelah saya membacakan aturan diskusi pada siang hari ini, saya beri aturan diskusi yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman silakan masuk ke akses ke Zoom yang sudah diberikan linknya 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian ID peserta, teman-teman jangan lupa untuk ditulis dengan format nama _ instansi di room chat ya, di akunnya username-nya masing-masing. Kemudian ketiga, peserta dan pemateri diskusi sudah masuki ruangan Zoom. Yang keempat, saat diskusi berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon, di-mute-kan, kecuali ketika tanya jawab dan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Yang kelima, sesi tanya jawab disediakan sebanyak 2 termin. Dengan masing-masing terminnya diberikan kesempatan 2 peserta untuk bertanya. Jadi totalnya adalah 4 penanya ya dalam diskusi ini, dan kita bagi menjadi 2 termin. Kemudian yang keenam, mekanisme tanya jawab dilakukan dengan cara peserta yang ingin bertanya silahkan konfirmasi melalui room chat di Zoom dengan mengirimkan format nama _ instansi ke moderator diskusi. Jadi teman-teman di room chat Zoom itu kan ada room chatnya ya. Nanti tujuannya itu, chatnya itu bisa ditulis teman-teman ke akun saya. Jadi nanti teman-teman silakan akun saya sudah tulis username saya itu Saifullah Putra _ moderator. Jadi nanti teman-teman silakan konfirmasi untuk mengirimkan chatnya itu ke saya apabila ingin bertanya. Nanti kalau semisal saya sudah izinkan untuk bertanya, silakan teman-teman bisa hidupkan mikrofonnya dan kameranya dan silakan bertanya kepada pembicara. Kemudian yang ketujuh adalah peserta dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu alur jalannya diskusi. Saya harap teman-teman juga dapat diajak bekerja sama selama diskusi ini agar kita semua bisa mendapatkan insight yang sangat bermanfaat dari diskusi ini. Kemudian yang ke-8 adalah peserta wajib menaati aturan yang telah ditentukan. Sampai di sini dari aturan diskusi yang saya bacakan, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Cukup, Kak. Cukup ya? Sudah jelas semuanya ya berarti ya? Oke, kalau semisal tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan kakak-kakak pembicara kita yang keren abis lah pokoknya. Jadi 2 kakak pembicara kita ini adalah dari bagian tim gugus tugas COVID-19 nasional. Saya perkenalkan yang pertama dulu. Untuk pembicara pertama ada Kak Hanina Diva. Jadi Kak Hanina Diva ini merupakan lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2020 menjajaki S2 di Georgia State University sebagai Master of Public Health. Kemudian pengalaman yang beliau jalani salah satunya di Indonesia One Health University Network di Indonesia sebagai Pre-Service Training Manager, Training Staff, dan Academic Staff. Kemudian juga beliau pernah bekerja di Hub Governmental Office in Depok, jadi Dinas Kesehatan.
Kemudian untuk scholarship, beliau sempat mencicipi beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan Scholarship dan Fulbright Master Degree Scholarship Awardee. Jadi itu untuk scholarship-nya. Kemudian untuk publication-nya, beliau sudah menulis ada 3 publication-nya. Yang pertama ada mengenai how good are our universities in preparing future workforce to combat emerging infectious disease. Kemudian yang kedua mengenai Indohun Accelerate the implementation of disease prevention. Yang ketiga mengenai strengthening health workforce. Kemudian selanjutnya untuk pembicara kita yang kedua ada dari Kak Indira. Jadi Kak Indira ini merupakan lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Untuk S2-nya Kak Indira ini lulusan dari Universitas Indonesia di Jakarta dengan studi epidemiologi komunitas. Kemudian pengalaman beliau, salah satunya beliau mendapatkan award di LPDP, kemudian beliau juga pernah menjajaki UNFPA, Hak Reproductive Internship, kemudian juga beliau juga pernah mencicipi pengalaman di Indohun, Indonesia One Health University, menjadi tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Itu untuk perkenalan dari para moderator kita, para pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya tidak untuk agar tidak bisa berlama-lama lagi ya, mungkin dengan topik kita pada siang hari ini. Seperti yang sudah kita tentukan di jauh-jauh hari mengenai topik diskusi kita pada hari ini, new normal kita pada siang hari. Nah, seperti yang kita tahu, arahan dari Bapak Presiden kita, akad ini harus mempersiapkan diri dalam melaksanakan new normal atau adaptasi baru di masa pandemi COVID-19 kali ini. Nah, untuk menstabilkan kondisi seluruh aspek kehidupan kita yang terganggu akibat pandemi ini, selebihnya bagaimana dengan persiapan yang akan kita lakukan, kemudian pola hidup dan tantangan apa yang kita hadapi, serta peran kita sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan di era new normal akan diberikan lebih lanjut sama kakak-kakak kita. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk kepada Kak Diva untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya dan adik-adik semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya dan rekan saya Mbak Indira dalam seminar berbasis webinar ini. Pertama sebelum menjawab apa yang tadi sudah disampaikan oleh Putra, bagaimana mempersiapkan untuk new normal, terus bagaimana mengenai new lifestyle, sebenarnya ada satu hal poin penting yang benar-benar memasuki new normal. Seperti apa latar belakangnya. Biasanya kalau saya ngambil kelas, karena biasanya saya bertanya-tanya, kenapa saya harus ngambil mata kuliah ini? Kenapa saya harus belajar itu? Apa hubungannya sama kesehatan masyarakat? Apa hubungannya dengan masa depan saya? Kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini saya ingin membangun dulu pemahaman dasar dari adik-adik sekalian. Kenapa sih kita harus memasuki new normal? Kenapa kita harus memasuki new lifestyle? Kenapa yang digunakan harus new lifestyle atau adaptasi kebiasaan baru yang mungkin nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Indira. Nah, di sini kalau saya ingin memulai dari paparan yang pertama mengenai disease of tomorrow. Di sini mohon maaf ada bisa di slideshow untuk bahan paparannya. Ya, jadi yang pertama yang disebutkan tadi untuk disease of tomorrow. Jadi kita paham bahwa kejadian COVID ini bukan pertama kali terjadinya pandemi di dunia. Atau bahkan di Indonesia sendiri kita juga sudah mempunyai banyak penyakit yang endemis, yang sering kita temui di setiap kabupaten kota yang ada. Dan beberapa tahun silam juga kita juga pernah mengalami adanya namanya flu burung. Nah itu udah sering terjadi, itu biasanya penyakit-penyakit ini memutuskan dengan suatu hal, akhirnya dengan mudah, dengan cepatnya menyebar ke seluruh negara.
Nah, di sini dalam 16 tahun terakhir di sini tuh tercatat sudah ada 4 penyakit menular yang baru. Ada penyakit flu burung, H7N9, MERS-CoV, dan yang terbaru adalah COVID-19 ini. Dan penyakit-penyakit ini penting banget untuk kita ketahui dasarnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara penyebarannya, dan next slide. Selanjutnya sebenarnya kita harus memahami apa sih sebenarnya penyakit ini. Jadi kalau ada istilahnya adalah kenali musuhmu. Di saat pandemi ini musuh kita bersama sebenarnya adalah COVID-19, bukan yang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini kan memang background dasarnya mungkin kebanyakan dari kesehatan masyarakat. Saya sendiri background-nya itu kesehatan masyarakat yang fokus di epidemiologi. Mungkin ini salah satu terminologi yang memang sudah sering sekali didengar oleh anak-anak epid atau mungkin anak-anak kesehatan masyarakat. Saya ingin menggunakan yang namanya teman-teman kan ya. Kita juga udah pahami triad epidemiologi itu memang mengetahui bagaimana penyakit ini terjadi. Yang di situ sebenarnya ada 3 poin penting. Yang pertama host, agent, dan environment. Nah, agent ini kan kita pahami, agent ini si pembawa penyakitnya, seperti apakah dia bakteri, virus, atau kuman. Nah, untuk di dalam COVID-19 ini adalah kita ketahui bahwa ini adalah virus. Dan untuk hostnya ini adalah yang membawa atau yang dapat menulari dari COVID ini sendiri. Dan itu adalah pertama kali diketahui berdasarkan penelitian berasal dari hewan. Dan hingga sampai saat ini sudah bermutasi dan pindah akhirnya dari manusia ke manusia. Dan itu juga harus diketahui bahwa karakteristiknya juga penyakit ini bisa menular dari manusia ke manusia melalui udara atau melalui udara. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Kita juga harus memahami bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi suatu agent ini. Mungkin untuk detailnya ada di next slide. Di next slide ini sebenarnya menjelaskan lebih detailnya mengenai musuh kita bersama, itu COVID-19, dari agentnya, ukurannya, bahkan ini kan kalau dari segi virusnya sendiri ini adalah virus RNA, yang memang RNA ini memang gampang sekali untuk terjadinya mutasi, gampang sekali terjadinya untuk berpindah dari host satu ke host yang lainnya. Dan kalau misalnya dicatat juga rata-rata virus yang memang akhirnya atau penyakit yang akhirnya menjadi pandemik adalah yang virus yang mempunyai RNA. Jadi memang RNA ini lebih tidak stabil sehingga lebih cepat untuk bermutasi. Dan COVID ini memiliki tingkat virulensi yang tinggi serta masa inkubasi yang 2-14 hari. Selanjutnya juga yang tadi juga disampaikan bahwa virus ini diawali dari zoonosis atau ditulari dari hewan. Dan bisa juga akhirnya dari manusia ke manusia, dan tingkat keparahan dari penyakit ini dipengaruhi oleh karakteristik dari manusia itu. Apakah manusianya mempunyai penyakit komorbid atau mempunyai penyakit lainnya. Dan yang terakhir lingkungannya, karena yang tadi juga dapat menular dengan mudah dari manusia ke manusia, itu jarak tersebut itu juga sangat mempengaruhi dari penyebaran virus ini sendiri. Selanjutnya penularan ini juga dapat masuk melalui droplet batuk, bersin yang terjadi ke mulut, mata, atau hidung. Nah, jadi setelah kita pahami dari konsep dasar atau triad epidemiologi ini, sebenarnya kita paham sebenarnya apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, dan apa itu sebenarnya bekal kita yang sebenarnya harus kita pahami. Kenapa akhirnya kita harus jadi new normal? Mungkin nanti untuk detailnya new normal kan seperti kebiasaan mencuci tangan yang sering banget didengar. Itu kenapa sih kita harus cuci tangan? Kenapa akhirnya kita harus pakai masker? Kenapa kita akhirnya harus memakan makanan yang seimbang, gizi seimbang? Itu sebenarnya karena memang ada bekal atau ilmu dasar yang dipahami oleh COVID ini. Jadi kita harus pahami dulu, akhirnya kita akan mengerti, oh kenapa kita akhirnya melakukan ini. Nah, untuk selanjutnya, itu mungkin dari segi epidemiologinya. Tapi kalau dari segi hal lainnya, hal yang paling kita harus pahami adalah dari data itu sendiri. Karena data ini juga akan mempengaruhi dari segi pengambilan kebijakan. Nah, karena mengembangkan dan sudah menggunakan sistem terintegrasi bersatu lawan COVID. Mungkin ini sudah sering didengar juga, sudah sering diucapkan juga oleh Presiden Joko Widodo, yang beliau juga mengatakan bahwa seluruh data-data COVID itu harus masuk ke gugus tugas.
Sehingga dengan masuk seluruh data-data COVID gugus tugas harus ada satu sistem yang mampu menampung atau menjadi muara dan mampu untuk memberikan suatu petunjuk atau menjadi navigasi utama dari gugus tugas ini untuk menentukan suatu kebijakan. Kenapa mungkin akhir-akhirnya juga udah sering mengenai zonasi, warnanya ada merah, kuning, orange, hijau. Nah itu semua itu berasal dari adanya gugus tugas itu membuat suatu zonasi. Jadi semuanya itu memang ada bekal, ada alasan utama kenapa akhirnya kita melakukan itu. Seperti kenapa keluarnya kebijakan harus jaga jarak, itu karena kita mempunyai bekal pemahaman sendiri lebih detail dengan COVID-nya. Kenapa kita juga membuat akhirnya zonasi, karena dari gugus tugas juga, dari pemerintah juga kita mempunyai suatu navigasi, yaitu data yang bisa digunakan untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, nah, untuk selanjutnya ini contoh aja apa sih yang kami publish keluar juga mengenai data, mengenai navigasi bisa diakses secara umum di covid19.co.id. Di sana tercantum dengan detail untuk sebaran dari kasus COVID-19 dari jenis kelaminnya, kelompok umur, penyakit komorbid, gejala awal. Nah, dari juga bisa disusun berdasarkan provinsi juga, bisa provinsi itu dilihat secara detail. Itu juga ada perkembangan kasus dari hari ke hari. Sehingga semua data-data ini juga bisa daerah untuk memutuskan suatu kebijakan yang tepat dan paling tepat untuk daerahnya sendiri. Selanjutnya, ini juga sama yang tadi bilang untuk gejalanya. Di sini juga bisa perlu dicatat bahwa yang tadi kan berdasarkan bekal bahwa kita mengetahui dari COVID-19 itu sendiri karakteristiknya, kita tahu bahwa kondisi penyerta itu bisa suatu perhatian khusus juga untuk orang-orang yang memiliki, seperti orang yang memiliki hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lainnya. Karena berdasarkan data, orang-orang inilah yang memang beresiko untuk akhirnya menjadi positif. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid ini sebenarnya adalah yang harus lebih berhati-hati. Walaupun semua orang harus berhati-hati, cuman untuk menjadi tingkat keparahannya juga tetap untuk orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid ini atau penyakit penyerta. Nah, untuk selanjutnya, nah ini untuk mengenai lebih detailnya lagi, yang tadi juga dari kita udah punya sistem, seluruh data masuk ke gugus tugas. Nah, akhirnya ini salah satu analisis yang kami gunakan juga, kami membuat zonasi berdasarkan data-data yang ada. Dan semua ini berdasarkan 3 indikator utama, yaitu indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan indikator pelayanan kesehatan. 3 indikator ini juga akhirnya kami rinci lagi menjadi 15 poin. Ada 11 dari epidemiologi, 2 surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Dan khusus untuk RT atau angka reproduksi efektif. Untuk 14 lainnya lagi itu kami semua scoring dan kami bobotkan berdasarkan tingkat poin mana yang sekiranya memang paling mempengaruhi untuk masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali. Karena tadi juga sudah dipahami bahwa dengan adanya COVID ini itu semua kegiatan normal kita itu akan terganggu. Mungkin kalau di luar negeri kita paham mengenai istilahnya lockdown, tapi kalau di Indonesia sebenarnya tidak ada padanan katanya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya yang lebih tepat adalah PSBB. Jadi itu antara lockdown dan PSBB itu cukup berbeda sebenarnya. Kalau lockdown yang di luar benar-benar kita dibatasi tidak boleh melakukan satu kegiatan apapun. Tapi kalau di sini kan beda, itu lebih ke arah jagaan jarak, juga satu daerah juga berbeda karena karakteristik Indonesia juga cukup berbeda dan luas, dan nggak semua ketika adanya PSBB nggak semua satu se-Indonesia PSBB, tapi itu tergantung dari kebutuhan kabupaten kotanya masing-masing. Akan dijelaskan oleh Mbak Indira kenapa akhirnya Indonesia ini unik karakteristiknya, kenapa akhirnya pendekatan yang digunakan ini cukup beda untuk istilah new normal ini. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya mungkin itu dari saya. Jadi intinya sebelum kita memahami apa new normal itu, kita harus kenali musuhmu, kenali dirimu.
1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Jadi itu sebenarnya bekal utama yang harus kita pahami ketika kita mengenali musuhnya, ketika kita mengenali diri kita sendiri, kita pasti akan menang. Kita pasti bisa untuk memenangkan dari COVID-19 ini. Mungkin itu sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Indira untuk melanjutkan presentasinya. Ya, terima kasih banyak Diva penjelasannya, dan juga Putra, terima kasih juga kesempatannya telah mengundang kami berdua dalam webinar kali ini. Untuk Diva kan sudah menjelaskan bagaimana apa sih sebenarnya yang harus diketahui sebelum melakukan atau mengimplementasikan protokol-protokol new normal. Apa yang harus kita siapkan? Bagaimana sih sebenarnya transmisi virusnya itu sendiri seperti itu? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Diva. Yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan bahwa kabupaten kota itu misalnya kenaikan risikonya statusnya merah, kuning, orange, dan hijau. Itu tadi sudah dipaparkan. Kalau untuk saya mungkin kita coba melihat bentuk-bentuk new normal yang ada. Dan kalau di kami itu termsnya biasanya kami bilangnya adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman dan aman COVID-19. Next slide. Maaf. Ya. Jadi sebenarnya ini overall. Jadi tantangan nasional dan global ke depannya itu selain alih fungsi lahan, mobilitas global, man-made disaster, climate change, bencana alam, kemudian wabah penyakit menular yang didetailkan tadi oleh Diva. Bahwa ternyata selama beberapa tahun terakhir kita tuh sudah mengalami beberapa itu kita sebelumnya tidak ada, gitu. Maksudnya tidak ada. Next slide. Maaf. Sorry agak lama ya. Ya, kalau misalnya dari kasus COVID-19 di Indonesia sendiri pada 27 Juni 2000 di mana pada hari kemarin itu pertambahan kasus dalam satu hari itu berjumlah 1.385 kasus, sehingga data kita di Indonesia angka kasus positif terkonfirmasinya yaitu 52.812 dengan angka yang meninggal 2.720. Teman-teman bisa mengakses data-data ini tadi yang disebutkan oleh Diva, dari data-data, kemudian statistik berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian wilayahnya, provinsi, itu bisa teman-teman akses secara update di covid19.go.id/peta-baran. Next slide please. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada satu web namanya Politico. Politico ini memetakan posisi negara-negara berdasarkan aspek economic outcome dan public health outcome. Jadi memang mereka punya indikator-indikator tertentu untuk memetakan negara-negara ini, dan ternyata hasilnya menurut Politico pertanggal 28 Juni 2020 hari ini sebenarnya tuh kita nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Nih, teman-teman bisa lihat di Indonesia tuh di yang saya buletin. Nah, kita tuh ada di matriks yang yang di sebelah kanan, meskipun bukan memang yang mengarah kanan banget ya, maksudnya ini kita berada di tengah-tengah, tapi lebih ke arah kanan, di mana arah kanan itu menunjukkan better public health outcome. Semakin ke kanan berarti semakin bagus public health outcome-nya. Tapi memang secara economic outcome kita memang berada di tengah-tengah nih antara better dan worse. Dan ini nanti akan yang tugas atau PR pemerintah juga bagaimana caranya untuk boost pemulihan aktivitas ekonomi, sehingga harapannya kita juga better untuk public health outcome-nya, kemudian juga better untuk economic outcome. Harapannya sih kita bisa mendekati Vietnam ya, yang semakin ke kanan posisinya. Next slide please. Ya, nah ini fokus penanganan COVID-19 saat ini. Kalau awal-awal kita kasus pertama itu muncul Maret 2020, jadi sekitar 3 bulan. Awal-awalnya tuh kita kuratif.
di mana memang jor-joran nih kita memaksimalkan peran laboratorium, rumah sakit, rujukan COVID-19, kita bangun rumah sakit darurat, kemudian juga anggaran untuk pendanaan, alokasi anggarannya memang refocusing anggaran, kemudian alokasi anggaran daerah juga, kemudian kita datangkan APD, masker, kemudian RT-PCR, obat dan segala macam. Dan sekarang karena kita sudah memasuki era new normal atau era kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru, gimana sih kita shifting dari kuratif menjadi preventif dan promotif. Nah, ini sebenarnya peran kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat, sebagai bidang kesehatan masyarakat ini tuh peran kita banget dong, preventif dan promotif. Nah, kalau misalkan preventif dan promotif itu tentunya kita harus tugas kita bersama bagaimana caranya promosi kesehatan melalui pendekatan apapun, baik sosial media atau media massa ataupun bisa berbasis komunitas mulai dari level yang RT RW misalnya sampai ke pemerintah daerah. Pemerintah mendukung dengan alokasi anggaran untuk promosi kesehatan, terus juga ada surveillance aktif terkait status kesehatan, sosial ekonomi, kemudian pemerintah bisa provide dengan data-data yang ada, sehingga harapannya dengan pendekatan preventif dan promotif itu akan lebih hemat, efektif, efisien dari segi anggaran, kemudian juga berkelanjutan. Nah, kan gue bergerak dia hilang sinyal gara-gara kalah nih. Bangke. Kedengaran ya? Kalau saya coba lanjut lagi. Gue masih kedengaran. Iya, dilanjut. Jadi untuk preventif dan promotifnya harapannya kedepannya akan bisa lebih hemat, efektif, efisien dan berkelanjutan. Karena tadi yang Diva sempat jelaskan bahwa kita nggak bakal tahu kedepannya itu seperti apa di tomorrow-nya, bagaimana challenge-nya ke depan. Dan ini yang akan kita PR kita sama-sama sebagai sarjana kesehatan masyarakat, bagaimana membuat masyarakat itu aware dengan hal ini semua gitu. Jadi nanti perubahan perilaku itu sebenarnya sangat-sangat penting ditimbang dengan pendekatan kuratif yang memang awalnya pendekatan itu yang diambil, tapi kalau misalkan itu dilanjutkan itu akan mahal, kemudian pada teknologi, dan ya memang itu akan tidak terlalu efisien dalam segi anggaran. Next slide. Please. Ya, kalau di gugus tugas sendiri, sebelum new normal itu kita ada tahapan-tahapannya. Kita tuh nggak semena-mena langsung menentukan, oke, ini new normal. Itu tuh kita mempertimbangkan tahapan-tahapannya, dan itu wewenangnya selain komandonya ada di gugus tugas nasional, tapi wewenangnya juga kita serahkan ke masing-masing daerah. Karena bagaimanapun juga, daerah yang masing-masing tahu situasi dan kondisi daerah itu sendiri. Jadi kalau di gugus tugas itu kita menetapkan ada beberapa tahapan, ada 5. Namanya tahapan MPAC sebenarnya kita sebutnya, masyarakat produktif dan aman COVID. Pertama yaitu tahapan prakondisi, di mana di prakondisi itu kita memberikan informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang harapannya efektif sehingga masyarakat bisa aware dengan apa yang terjadi saat ini. Kemudian kita menentukan timingnya untuk menyesuaikan setiap daerah. Nah, waktu suatu daerah dapat dimulai, aktivitas sosial ekonominya seperti apa, tapi kita juga membuat timing itu tidak berdasarkan dengan buka gitu, tapi kita ada database-nya, data evidence-nya dari epidemiologi, tingkat kepatuhan protokolnya seperti apa, kesiapan daerah seperti apa. Itu juga ekonomi kita juga nggak semuanya buka. Mungkin teman-teman pernah aware bahwa Pak Doni Monardo pernah merilis 9 sektor ekonomi pada tahap awal. 9 sektor tahap awal ini dibuka juga berdasarkan data-data yang ada dengan mempertimbangkan transmisi virus COVID-19 itu sendiri. Jadi tidak semua sektor ekonomi yang dibuka, dan itu sebenarnya PR-nya. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa patuh dengan protokol kesehatan sehingga pelan-pelan dari 9 sektor bisa pelan-pelan naik menjadi semua sektor, tapi itu masih masih proses. Nah, kemudian untuk langkah prioritas, memilih daerah atau sektor yang dipulihkan untuk kegiatan sosial ekonominya secara bertahap. Teman-teman juga sudah tahu bahwa sekarang pemerintah sudah merilis
status risiko dari masing-masing kabupaten dan kota, di mana ada yang merah, orange, kuning dan juga hijau. Nah, prioritasnya yang jelas pasti yang hijau kalau untuk implementasi dari tahap ini. Itu bisa dibuka semua, bisa dibuka untuk sektor sosial, dibuka kembali untuk sektor sosial ekonominya. Dan tentunya tahapannya juga tidak lepas dari koordinasi pusat daerah dan juga monitoring dan evaluasi. Komandonya seperti yang saya bilang tadi dari nasional, tapi diberikan wewenang kepada daerah masing-masing. Tapi ini tetap akan berkoordinasi secara intensif. Kemudian monitoring dan evaluasi. Implementasinya itu harus diawasi dengan benar-benar. Kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia itu aneh-aneh gitu. Kalau misalkan kita nggak awasi, kita nggak evaluasi, itu akan bahaya juga. Karena ini kan tahap yang kita awal coba buka, bagaimana implementasi new normal ini. Jadi monitoring dan evaluasi sangat perlu untuk dilakukan. Next slide, please. Kalau di gugus tugas sendiri, peran-peran tahapan-tahapan tadi itu nggak bakal bisa berjalan kalau misalnya tidak ada kolaborasi pentahelix dari semua aspek, dari pemerintah, media, swasta, akademisi, dan masyarakat. Nah, pemerintah nggak bakal bisa jalan sendiri ketika tidak didukung oleh 4 aspek yang lainnya. Jadi itu namanya kolaborasi pentahelix yang saat ini sedang kita galakan bersama, sehingga harapannya kita bisa sama-sama melewati pandemi COVID-19 ini. Next slide, please. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk new normal? Teman-teman, ini pelan-pelan ya. Di sini ada yang bentuk-bentuk new normal yoga, orang yoga, kemudian antri minimal 1 meter, ada juga seminar. Di situ udah jaga jarak, protokolnya udah disiapkan. Kemudian ada protokol di lift, bagaimana di lift tuh biasanya 3-5 orang. Nah, teman-teman juga mungkin kalau ada yang sempat naik transportasi online, sekarang sudah ada yang mulai menyediakan SCAD seperti ini untuk transportasi online-nya. Jadi saya mengutip pernyataan Prof. Viko waktu itu yang sempat saya dengar. Nah, ini juga restoran juga sudah disiapkan protokol kesehatannya seperti ini. Saya mau mencoba mengutip pernyataan Prof. Viko waktu itu bahwa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk makhluk hidup itu salah satunya adalah kemampuan beradaptasi. Manusia tuh sangat-sangat bisa beradaptasi, pun demikian dengan hewan dan juga tanaman, tumbuhan sebenarnya. Nah, untuk saat ini di era new normal di beberapa negara di dunia ini, manusia itu sangat-sangat bisa berinovasi gitu. Jadi membentuk inovasi-inovasi yang ada. Inovasi-inovasi ini yang ditampilkan di slide ini adalah salah 5-nya gitu. Terlepas dari seberapa efektifkah protokol kesehatan ini, tapi bisa membuktikan bahwa sebenarnya manusia itu sangat-sangat bisa beradaptasi. Jadi new normal itu adalah kemampuan kita untuk membentuk suatu kenormalan baru dan adaptasi baru. Dan itu nanti yang akan pelan-pelan kita lewati bersama sehingga bisa membentuk suatu kebiasaan baru. Next slide please. Nah, untuk new normal sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Diva bahwa kita harus tahu dulu nih apa yang kita hadapi, kenali musuhmu. Kemudian juga bentuk-bentuknya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, ketika untuk mengimplementasi new normalnya, pastinya akan ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kategori risiko dalam suatu daerah. Sebenarnya kalau misalkan kita menerapkan new normal, protokol kesehatan secara disiplin, yang standar aja deh, jaga jarak, gunakan masker, rutin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian juga jaga imun, itu sudah sangat bisa diterapkan gitu. Tapi itu harus disiplin, dengan catatan itu harus disiplin. Nah, sekarang ini kita menerapkan itu di masing-masing daerah. Kalau misalkan ini secara umum gitu. Kalau misalkan kabupaten daerahnya misalnya merah, tentukan ini masih merah ternyata. Contoh Jakarta, ada beberapa di kabupaten kota Jakarta yang masih merah. Seperti apa sih sebenarnya bentuk new normalnya itu? Nah, ini dia di gugus tugas kita coba mengembangkan ini sebenarnya hanya ilustrasi untuk protokol kesehatan yang detailnya bisa dikembangkan oleh masing-masing kementerian lembaga. Jadi misalnya ketika kabupaten atau kota itu ditetapkan sebagai kategori merah atau orange, misalnya merah, bentuk implementasinya intensif testing dijalankan, kemudian masyarakat kalau nggak penting-penting banget itu di rumah aja deh. Kemudian juga perjalanan juga
dengan syarat yang ketat baru diperbolehkan. Pertemuan publik juga seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, itu kalau yang merah. Kalau orange, oranye itu masyarakat disarankan berada di rumah, tempat umum ditutup, jalan dengan protokol kesehatan diperbolehkan, kelompok rentan tetap tinggal di rumah. Next slide. Nah, untuk kuning, masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Hijau kan pasti tidak ada, maksudnya kategori hijau itu artinya tidak terdampak atau tidak ada penambahan jumlah kasus. Nah, itu semua sektor tuh bisa dibuka, tapi tetap pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk agar tidak terjadi penambahan kasus. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebenarnya intinya adalah itu, protokol kesehatan. Apapun status risiko dari kabupaten kota, ketika protokol kesehatannya tetap dijalankan, itu bisa dimodifikasi kembali menurut dengan kategori risiko masing-masing. Seperti itu. Next slide. Nah, mumpung ada di forum ini, saya juga mau memperkenalkan teman-teman bahwa ini juga sudah dijelaskan oleh Diva. Di gugus tugas itu kami sudah develop sebuah sistem terintegrasi, sistemnya untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian juga mobile apps untuk masyarakat juga. Untuk mobile apps gunanya apa sih? Itu bisa mengetahui lokasi rawan di tempat teman-teman semua, menilai risiko COVID-19, ada juga fitur isolasi mandiri dan juga konsultasi online dengan dokter dan psikolog. Jadi teman-teman bisa download melalui aplikasi App Store dan juga Google Play. Terus teman-teman kalau mau tahu update informasi mengenai COVID-19 bisa follow Instagram lawan COVID-19_ID. Dan tadi kalau mau mengakses peta sebaran, untuk yang update-nya udah berapa sih sebenarnya kasusnya, kemudian apa aja sih sebenarnya dari komorbidnya tuh yang paling tinggi apa, teman-teman bisa lihat di COVID-19.go.id di peta sebaran. Dan kalau untuk melihat status risiko atau status warna kabupaten dan kota teman-teman bisa nggak apa ya. Slide. Ya, terakhir saya tadi coba meng-quote suatu kalimat di Goodreads, di mana every crisis creates correction, adjustment, and self-evaluation. Di mana memang setiap krisis itu pasti akan ada adjustment di sana. Jadi itu yang akan kita lalui bersama, sehingga harapannya kita bisa melewati pandemi COVID-19 bersama-sama. Paling udah sih itu dari saya dan Diva. Terima kasih banyak teman-teman. Kami serahkan kembali ke Diva. Oke, terima kasih banyak Kak Diva dan Kak Indira atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat tadi mengenai new normal. Tadi kita sempat membahas mengenai latar belakang dari pandemi COVID ini terjadi, bahwa penting untuk kita untuk mengenali trias epidemiologi, kemudian kenali musuh kita yaitu COVID-19, kemudian dari Kak Diva memaparkan mengenai gejala-gejala COVID-19, kemudian kondisi penyerta yang dapat memperparah kalau semisal dari pasien-pasien tersebut memiliki gejala atau kondisi penyerta tersebut. Kemudian dari Kak Indira tadi lebih fokus membahas mengenai adaptasi baru ya, bagaimana tantangan nasional ini dalam menghadapi new normal, dan tantangan masyarakat kita juga, termasuk akademisi, kita juga menghadapi new normal sebagaimana. Terus bagaimana new normal ini tidak bisa dikerjakan secara sendirian oleh pemerintah, tetapi butuh kerjasama pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Ya, salah satunya kita sebagai mahasiswa juga termasuk perannya di akademisi dan masyarakat. Kemudian bagaimana protokol new normal itu memang harus dijalankan secara penuh, baik itu di restoran, saat perkuliahan, atau di angkutan umum, itu harus dijalankan adaptasi new normal, karena kemampuan yang diberikan oleh Tuhan ke manusia adalah beradaptasi. Jadi insya Allah kita semua bisa sanggup menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pandemi COVID di Indonesia ini. Oke, selanjutnya teman-teman,
sesi penyampaian materi tadi sudah dijelaskan oleh dari Kak Indira dan Kak Diva. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka termin termin pertama untuk 2 orang penanya. Silahkan konfirmasi dan mengirimkan chatnya ke saya melalui Zoom group chat. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung ke pembicara kita pada siang hari ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan yang sudah saya keep ini. Ini dari Irham Muhammad dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Ingin bertanya, sekarang new normal sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat, mulai dari berita tentang pemalsuan data COVID untuk kepentingan pihak tertentu, hingga ketidaksiapan masyarakat akibat berita hoax dan ketakutan berlebihan sehingga menganggap kita masih belum siap untuk new normal. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita mengingatkan masyarakat agar menerima kenyataan bahwa kita harus berdampingan hidup dengan COVID-19. Toh juga pandemi penyakit lain juga masih berlangsung dan kita masih bisa hidup berdampingan dengan virus-virus itu. Terima kasih. Mungkin dari Kak Indira dan Kak Diva, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Irham? Coba saya jawab ya. Mungkin kita berdua akan juga ngasih pandangan kita masing-masing. Kalau biasanya sebenarnya karena ini banyak banget hoax. Sebenarnya di sini adalah peran dari mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan dan kesehatan masyarakat, untuk mampu mencerdaskan atau memberikan informasi-informasi yang sebenarnya seperti apa itu COVID, bagaimana penanganannya, kondisi kita tuh saat ini kita lagi di mana sih. Nah, sebenarnya itu perlu yang dijawab bagi yang akses informasi itu mudah banget kita akses. Semua informasi benar yang hoax itu nggak ada yang bisa ngebedain, karena dari HP pun itu tuh gampang banget kita dapat informasi. Nah, oleh karena itu inilah peran saatnya dari mahasiswa untuk terus mengingatkan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sebenarnya COVID itu ini loh. Kita tuh bisa bersama, kita bisa menghadapi COVID bersama jika kita melakukan cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lainnya. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, untuk masyarakat yang belum siap, ini bisa didampingi. Kalau kami sebenarnya di Pakar, kami sudah sering banget melakukan di juga kita kan ada media center. Di sana kita juga udah sering mengundang dari berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang itu informasi yang benar gitu, yang untuk men-tackle hoax-hoax yang ada. Kita juga ada kanal YouTube-nya, ada IG-nya. Nah, itu sebenarnya itu salah satu usaha yang kami lakukan untuk bagaimana memberitahukan kepada masyarakat sebenarnya COVID ini seperti ini. Kita jangan terlalu panik, tapi jangan mengambil enteng. Kita harus bisa sesuai dengan porsi. Sebenarnya itu salah satu usaha yang kami lakukan. Terima kasih dari Unas sama Alum. Jadi gini, soal siap tidak siap, sebenarnya untuk penanganan COVID-19 di dunia tuh sebenarnya semuanya nggak siap. Even Amerika Serikat pun tidak ada yang siap. Kita bisa lihat sendiri jumlah kasusnya bagaimana, jumlah yang meninggalnya seperti apa. Padahal notabene mereka adalah negara yang sudah maju dibandingkan kita dengan negara berkembang dengan challenge yang berbeda juga gitu. Kita challenge-nya akan lebih besar karena kita negara kepulauan, juga jumlah penduduknya besar. Nah, itu dia tadi saya juga setuju dengan Diva bahwa ini sebenarnya tugas dari peran lulusan kesehatan masyarakat, di mana ada promotif dan preventif di dalamnya promosi kesehatan. Bagaimana caranya kita melakukan masyarakatnya masing-masing agar bagaimana sih sebenarnya COVID-19 ini, dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita tuh maksudnya life must go on. Dengan adanya COVID-19 ini kita harus tetap hidup, kita harus tetap survive. Bagaimana caranya dengan new normal. Itu dia tadi pendekatan masyarakatnya yang harus menjadi PR. Di gugus tugas selain ada tim komunikasi publik di media center, kemudian juga dari tim pakar sendiri ada tim pakar bidang sosial dan budaya. Kita sedang mengembangkan
pendekatan yang seperti apa yang kira-kira akan efektif agar semua lapisan masyarakat itu bisa paham benar dengan risiko COVID-19 ini. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Diva, tidak menganggap enteng tapi tidak juga menganggap serius banget gitu. Jadi kayak kita sudah tahu sebenarnya COVID-19 ini seperti apa sehingga kita juga tahu cara menghadapinya. Itu sih paling dari saya. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Diva sama Kak Indira. Dari Irham sendiri, apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih penasaran dengan pertanyaan yang lain mungkin? Atau teman-teman silakan kalau semisal ingin bertanya, silakan mengirim konfirmasinya melewat Zoom group chat ke saya. Saya tunggu bagi yang mau bertanya. Oke, dari Irham cukup Kak, terima kasih. Mungkin dari yang lain teman-teman yang ingin bertanya. Ini cowok ini sini yang moderatornya. Kenapa ada gambarnya? Moderatornya. Iya. Yeah. Kak Indah mau bertanya? Tapi ini. Iya. Hah? Kenapa Anda sebut nama apa? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya selain dari Irham? Oke, mungkin sambil teman-teman yang lain masih malu untuk mengungkapkan pertanyaannya, mungkin kita diskusi aja boleh kali ya? Iya, boleh. Ini sama-sama lulusan Kesmas. Sebenarnya kalau dari adik-adik sendiri atau rekan-rekan sendiri, sebenarnya apa sih yang ingin nanti dilakukan ke depannya untuk adik-adik sekalian, terutama untuk menangani COVID? Apalagi kan di tengah wabah ini, pandemi ini kan perkuliahan juga harusnya berubah bentuk, menjadi online. Terus, nah itu gimana untuk menyikapinya? Bagaimana cara beradaptasi dengan akhirnya perubahan yang ada itu gimana? Apa yang dirasain? Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak ya, nanti mungkin dari teman-teman peserta yang lain juga bisa merespon bagaimana cara mereka untuk menghadapi new normal ini di era pandemi ini. Kalau dari cara saya sendiri sih, sebenarnya kan kalau dari saya sendiri kan memang perantau ke Surabaya, jadi memang saya ya mematuhi aturan pemerintah, yaitu tidak mudik ke kampung halaman. Selain itu juga, apalagi saya juga sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat tentu harus selalu up to date mengenai info-info COVID, mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terus juga mengenai tatanan kehidupan baru. Nah ini harus selalu saya up to date, mungkin melalui media sosial atau kanal-kanal berita yang lainnya. Karena di sini pun di Surabaya, ini kan Surabaya juga dengan salah satu kota dengan kasus tertinggi. Apalagi memang saya di lingkungan asrama yang notabene-nya ramai dengan mahasiswa juga. Jadi banyak dari teman-teman saya itu yang mahasiswa non kesehatan itu masih belum paham mengenai COVID ini dan bagaimana mungkin transmisi penyebarannya dan apa yang harus dilakukan di masa-masa kayak gini. Jadi sekedar sharing-sharing aja dengan keilmuan serta update-nya saya di informasi-informasi mengenai COVID. Juga seenggaknya kita bisa menjaga diri dan mengajak teman-teman dan keluarga di dekat kita untuk selalu menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin, atau ada yang mau ingin bertanya, silakan konfirmasi melalui saya di Zoom group chat. Oke, tadi makasih banget udah diskusi, udah dijawab juga. Memang akhirnya diperlukan langkah-langkah kecil, terutama kita nih yang sebenarnya kita paham banget dengan kesehatan, apalagi kita kesehatan masyarakat yang memang
kita tuh emang fokusnya di bagian promosi kesehatan. Jadi memang dengan adanya diskusi-diskusi dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan kita pun menaati dan menjadi contoh yang lain, sebenarnya salah satu tindakan yang memang bisa kita lakukan. Itu seminimal-minimal yang bisa kita lakukan. Tapi biasanya kan mahasiswa ini kan kreatif ya, mereka mempunyai organisasinya sendiri, mempunyai kanal-kanal sendiri yang dimana juga bisa untuk menyebarkan informasi-informasi. Nah sebenarnya yang dibutuhkan juga dari kami, dari gugus tugas, juga dari pemerintah, itu juga nggak bisa kerja sendiri, yang tadi juga dijelasin Mbak Indira bahwa peran-peran masyarakat itu, peran-peran masyarakat, peran-peran akademisi, peran-peran mahasiswa itu yang bisa sangat membantu kami, karena Indonesia itu kan luas, Indonesia itu besar, itu juga terdirinya dari pulau-kepulauan, kita juga ada terpisah, nggak semua hanya di satu pulau, jadi pendekatannya itu akan bisa berbeda-beda, sehingga dengan adanya peran dari setiap masyarakat yang ada di pulau Sumatera misalkan, di pulau Kalimantan, ada yang di Jawa, Sumatera, itu tuh bisa sangat membantu karena masyarakat ini yang memang akhirnya lebih dekat dan mengenal dari kondisi secara kulturalnya masing-masing, sehingga itu sebenarnya harapan kami sekali sebenarnya dari pusat untuk bisa membantu bagaimana sih tentang COVID ini, seperti itu. Mungkin mau tambahin Diva juga, benar banget apa yang dibilang Diva bahwa kita butuh semua orang yang tadi sempat dijelaskan bahwa adanya kolaborasi pentahelix. Gimana caranya setiap lapisan masyarakat itu bisa aware dengan pandemi ini? Karena mungkin teman-teman juga melakukan media monitoring, di mana bahwa ada banyak yang misalnya pelaku ekonomi seperti para penjual di pasar yang adalah seorang orang tua, tapi tidak bisa menggunakan masker atau face shield dengan benar. Itu adalah sebenarnya tugas PR kita bersama sih sebenarnya, pemerintah juga, kemudian masyarakat juga, akademisi juga, pokoknya semuanya, media juga. Bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang efektif agar semua orang tuh bisa benar-benar bisa aware dengan ini semua. Karena tadi yang sempat Diva bilang bahwa challenge dari Indonesia itu adalah itu jumlah penduduknya banyak, kemudian bentuk geografisnya itu kepulauan, jadi terpisah-pisah. Jadi itu dia yang challenge-nya yang membuat Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Kalau Vietnam katakanlah yang dikatakan berhasil untuk menangani COVID-19 di Asia Tenggara, sekarang secara luas wilayah, secara jumlah penduduk lah New Zealand juga diklaim bahwa berhasil. New Zealand juga jelas mereka negara maju, tingkat pendidikannya tidak bisa kita tawar-tawar, pasti sudah tinggi. Jadi untuk situasi kondisinya mereka udah tahu semuanya. Nah ini challenge-nya Indonesia tuh memang beda-beda, sangat diverse, tingkat pendidikannya tidak sama semuanya. Ini ini dia peran kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat yang harus kita maksimalkan ke depannya lagi seperti apa. Oke, terima kasih Kak Diva sama Kak Indira. Bagi teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai topik yang siang hari ini kita bahas mengenai new normal dan new lifestyle? Silakan konfirmasi. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Indah El Fauziah dari Universitas Jenderal Sudirman. Kalau dari Kak Diva dan Kak Indira, bagaimana sih tips-tips kita dalam menghadapi new normal ini sehingga kita masih dapat beraktivitas dengan aman? Ya, mungkin bisa dijawab. Tipsnya pertama, kenali musuhmu, mungkin bisa dijawab. pahami musuhmu. Jadi kita harus tahu bagaimana transmisi virus COVID-19 itu tidak perlu tekanan berulang-ulang. Dan disiplin, kayaknya nggak ada kata yang lain selain disiplin deh. Kalau misalkan kita nggak disiplin menerapkan protokol kesehatan standar, itu juga percuma. Itu kayaknya disiplin itu yang harus tetap kita jaga. Bagaimana tingkat kedisiplinan itu sampai bisa diterapkan untuk kedepannya. Karena berkala pakai masker dan face shield, kemudian juga harus tetap jaga jarak.
itu kuncinya, tipsnya itu sih kalau dari saya, disiplin. Karena udah nggak ada kata lain selain disiplin. Kalau kita nggak disiplin, kayaknya juga kita mulai dari nol lagi. Karena ya kita tahu sendiri bahwa penyebaran virus COVID-19 ini masif, kemudian juga tidak terkendali, kita juga nggak bisa melihat gimana gitu. Jadi ya protokol kesehatan secara. Oke, siapa? Dari Kak Diva mungkin ada tambahan? Ya, saya mau nambahin, sebenarnya mostly saya setuju dengan jawabannya. Sebenarnya satu yang pengen saya tekankan adalah kita tuh harus ada satu hal yang perlu banget dipahami, mungkin suka banget ditanyakan oleh masyarakat umum, bahkan juga mungkin untuk mahasiswa. Sebenarnya kenapa sih pemerintah akhirnya malah ngebuka lagi untuk daerah-daerah yang udah ditutup? Sebenarnya itu juga ada pertimbangannya kenapa tadi akhirnya dibilang bahwa kita semua berbasis data, kita semua berbasiskan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita semua ditutup itu sebenarnya oke, kita bebas dari penyakitnya, kita aman, tapi apakah 100% kita bisa hidup? Karena kan semua manusia kan butuh makan, butuh beraktivitas. Nah, ini kenapa akhirnya menjadi pertimbangan juga dari pemerintah, akhirnya kita menerapkan istilahnya mungkin dibilangnya adalah new normal. Akhirnya kenapa ada sektor-sektor yang akhirnya dibuka, terutama sektor-sektor yang memang sangat dekat dengan masyarakat yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, seperti dari pertanian, pertanian, semua pokoknya berhubungan dengan logistik atau makan kita. Nah, itu kenapa akhirnya dibuka, dan itu pun dibuka juga dengan harus menaati protokol kesehatan yang ketat. Sehingga memang kalau ditanya kenapa akhirnya dibuka, karena sebenarnya pemerintah ini ingin menjaga masyarakatnya tidak hanya terpapar oleh COVID, tapi terhindar dari PHK atau terkapar. Jadi kita bisa aja terhindar dari COVID, tapi kita bisa terkapar karena akhirnya ekonomi kita tidak berjalan. Jadi ini kenapa hanya menurut saya kenapa akhirnya kita ada namanya kesehatan masyarakat. Jadi kita tidak hanya memandang dari segi satu sisi, kita memandang dari ada kesehatan dan masyarakatnya. Masyarakat itu kan juga banyak ya elemennya, ada sosialnya, ada politiknya, ada hukumnya, ada ekonominya. Itu kenapa akhirnya kita harus memandang secara lebih luas. Terutama untuk bagaimana cara kita bisa siap, ya kita harus pahami itu, bahwa kita ketika kita keluar, kita harus siap dengan kesehatannya, kita juga harus siap bahwa sebenarnya kita tetap harus melakukan suatu pekerjaan, tapi kita harus tetap hati-hati, makanya adanya namanya protokol kesehatan. Izin menambahkan, mungkin ini too much information sih, tapi ya mau sekedar sharing juga, bahwa yang menarik adalah itu dia tadi, challenge kita adalah bentuk geografi kita yang bentuk kepulauan dan juga luas, terpisah-pisah. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat di covid19.go.id/peta risiko, kalau teman-teman short berdasarkan provinsi DKI Jakarta, teman-teman bisa lihat bahwa di provinsi Jakarta sendiri itu kategori risikonya merah sama orange, tapi ada satu sendiri yang hijau, yaitu tidak terdampak atau tidak terjadi penambahan kasus. Itu yaitu kota atau kabupaten Kepulauan Seribu. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa memang bentuk Indonesia itu sangat unik. Di DKI Jakarta yang dibilang episentrumnya Indonesia dalam COVID-19, tapi ternyata hijau. Nah itu dari ke kota yang risikonya hijau, nggak mungkin dong, maksudnya kalau yang risikonya hijau sendiri di Kabupaten Kota itu harus menunggu PSBB-nya itu sampai ditarik dulu agar mereka bisa melakukan aktivitas sosial ekonomi. Sudah mereka mobilisasi penduduknya juga rendah, kemudian sudah mereka juga ada di kepulauan, tapi tetap harus di kabupaten kota itu sebenarnya bagaimana sih transmisi virusnya sendiri. Kalau misalkan tadi contoh kasus di Kepulauan Seribu, boleh dong mereka membuka sektor aktivitas sosial ekonomi mereka, memang secara transmisi virus mereka sebenarnya aman-aman saja, gitu. Asalkan pengawasannya ketat, akan kembali aktivitas sosial ekonominya. Tidak harus menunggu kabupaten dan kota lain di
DKI Jakarta. Terima kasih Kak Diva sama Kak Indira. Ini ada pertanyaan lagi dari Rizal Hidayat dari Universitas Respati. Mau bertanya, cara penularan coronavirus itu melalui mata itu seperti apa? Apakah seperti percikan liur ludah seperti droplet atau mirip seperti bersin? Mohon dijawab dari Kak dahulu. Kak Indira Ya, dahulu. jadi yang saya tahu, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang latar belakang medis di sini boleh dikoreksi, itu nempelnya hanya di mukosa, di jaringan atau di jari telur, adanya di hidung mulut dan juga mata ini. Cara penularannya ya cara penularannya kita bisa saja dengan mata kemudian karena ada jaringan mukosa di mata jadi masuk gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk spesifik mata ya, tapi setahu saya untuk virus COVID-19 itu sendiri jadi nempelnya memang di jaringan-jaringan mukosa yang adanya jaringannya fokus ke korten. Gitu. Bisa tadi Pak boleh tambahin? Ya, aku nambahin. Jadi gini, si virus ini dia tuh hanya bisa menempel di reseptor AC2. Jadi hewan di tubuh reseptor AC2 itu akhirnya bisa terjadi penularan. Itu kenapa akhirnya hanya berada yang tersebut. Dan juga kita mengetahui bahwa itu menular melalui droplet. Sehingga itu akhirnya berbicara itu kan ada droplet yang bisa keluar menggunakan masker. Oke. Keluar sehingga akhirnya kenapa kita harus menggunakan Terima masker kasih terus droplet itu bisa keluar dan itu Kak bisa Indira mengenai reseptor AC2. Messi dari Universitas lupa ini. Indah dan Kak Diva, bagaimana dengan tindakan pemerintah yang sudah mulai membuka kembali sektor pariwisata dan menerima kembali TKA tenaga kerja asing masuk ke Indonesia? Bagaimana dampaknya menjelang Kak Diva atau Kak Indira? Ya, sebenarnya kenapa akhirnya sektor pariwisata dibuka sebenarnya juga ada beberapa pertimbangan. Tapi yang saya tahu secara pribadi sektor pariwisata ini kan banyak ya, dan yang diutamakan adalah untuk yang konservasi dan wisata alam. Kenapa akhirnya sektor tersebut yang diutamakan? Karena memang sektor-sektor tersebut yang ada di outdoor, di ruangan terbuka, sehingga itu akan bisa lebih memungkinkan adanya physical distancing. Jadi untuk adanya jarak antara satu orang dan orang lain itu lebih memungkinkan. Dan kenapa akhirnya pariwisata dibuka? Karena memang wisata atau kebun binatang. Akhirnya ketika tidak ada pengunjung itu kan juga akan berimbas dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Juga bisa menjadi salah satu poin kenapa akhirnya dibuka lagi demi menggerakkan sektor tersebut. Jadi kita bisa menyelamatkan dua, tidak hanya manusia tapi hewan juga. Dan akhirnya karena tempat-tempat tersebut yang tadi bisa dikontrol dengan jaraknya dan lahannya yang cukup besar. Sekedar nambahin dari Diva, setuju sama yang dibilang Diva bahwa pariwisata sendiri kalau di kita itu ada taman nasional, kebun binatang, ada konservasi perairan, konservasi laut, itu tuh banyak sebenarnya pariwisata. Dan sebenarnya pembukaan pariwisata yang rencananya akan dibuka oleh pemerintah itu adalah pariwisata yang kategori di mana dari segi
dari segi administratif berada pada kawasan yang memang secara kategori risiko itu masih rendah atau tidak terdampak. Jadi kategori resikonya itu warnanya hijau dan kuning. Jadi itu yang dibuka. Kalau misalkan secara wilayah administrasi tempat atau lokasi pariwisata itu hijau atau orange, itu tentu tidak dibuka. Karena memang secara transmisi virus masih belum bisa dikendalikan. Itu sih paling, itu tadi yang pertama, bahwa memang pembukaan pariwisata itu memang dengan memperhatikan kategori risikonya juga. Seperti yang saya bilang bahwa di Kepulauan Seribu dan juga kabupaten kota-kota di Jakarta. Kasihan gitu, Kepulauan Seribu harus ditahan, padahal mereka itu sebenarnya baik-baik saja, hijau, mereka bisa mengendalikan virusnya, tidak ada kasus, tidak ada penambahan kasus, tapi harus menunggu kota-kota di Jakarta untuk buka dulu. Gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa aktif juga sendiri tanpa menunggu yang lainnya untuk kota-kota yang lainnya di DKI Jakarta untuk buka. Pun demikian dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang dibuka itu hanya yang hijau dan kuning. Yang diprioritaskan benar-benar itu hijau. Karena kan kalau misalnya Taman Nasional Perairan atau Konservasi Laut, katakanlah, mereka kan sebenarnya berada di kepulauan, secara mobilisasi penduduk itu sebenarnya masih rendah dan sebenarnya masih bisa gitu untuk dikendalikan. Seperti itu sih. Itu kalau dari kami berdua. Oke, terima kasih jawabannya atas dari Kak Indira dan Kak Diva. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Dinda dari Universitas Siliwangi. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, di new normal ini mungkin banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pandemi ini sudah berakhir, apalagi daerah kecil yang memang masyarakatnya masih kurang mengetahui dan aware terhadap protokol kesehatan yang seharusnya dijalankan. Lalu, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat permasalahan ini, apalagi kita yang memang tinggal di tempat tersebut? Mohon dijawab dari Kak Indira atau Kak Diva dahulu. Jadi gini, kan pemerintah itu sudah menerapkan adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, itu berlaku se Indonesia. Jadi jengkalkan yang ada di Indonesia sebenarnya kita berada pada posisi kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai walaupun ada daerah karena berada di Indonesia yang sudah dinyatakan akhirnya protokol kesehatan itu dimanapun itu tetap harus dilakukan, yaitu untuk pemahaman dasar begitu sudah ditetapkan itu fungsi itu di sebagai ahli kesehatan masyarakat, mahasiswa kesehatan masyarakat, kita juga bisa untuk terus menjelaskan dan mengingatkan bahwa walaupun misalnya berada di kepulauan yang tidak ada kasus baru atau memang tidak ditemukan hati, walaupun tempat itu tidak ada, tapi kan bisa saja berbatasan dengan tempat-tempat yang ternyata zonanya merah atau orange atau kuning. Nah, itu bisa aja adanya masuk. Kalau kita lengah ternyata karena dibiarkan masuk begitu saja akhirnya menyebar seperti itu. Kenapa? Karena tetap selama Indonesia ini masih dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, apalagi WHO ini kan sudah menyatakan bahwa COVID ini kan tidak akan hilang. Jadi mau nggak, tapi ini bukan berarti kita menyerah. Gitu. Jadi kilak atau batuk, akhirnya kan kita bukan berarti menjadi tidak ngapa-ngapain di rumah. Kita berdampingan dan kita menyadari kalau ada yang pilek harus menggunakan masker atau jangan berbicara terlalu dekat karena kan bisa menulari seperti itu. Ya, setuju banget sama Dita. Sebenarnya kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Dita bahwa kuncinya adalah disiplin dan jangan lengah. Jadi ya tadi tricky sih, tapi bukan berarti kita menganggap santai, tapi juga kita bisa lengah. Jadi itu dia tadi
meskipun kategori risikonya hijau, tapi tentu pengawasan, monitoring dan evaluasi itu harus diterapkan secara berkala. Jadi ya untuk mencegah bahwa transmisinya tidak masuk lagi atau tidak merubah kategori risiko kasus yang hijau menjadi kuning atau menjadi orange, amit-amit menjadi merah. Itu sih kali. Oke, terima kasih dari jawaban dari Kak Diva dan Kak Indira. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita tutup ya pertanyaannya. Pertanyaan dari BC Dahlia. Mau bertanya, untuk menyadarkan masyarakat itu sangat susah. Bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa hanya mengada-ngada kasus COVID karena tidak melihat secara langsung pasien COVID. Contohnya di daerahku, aktivitas masyarakat itu berjalan seperti kondisi sebelum ada COVID. Meskipun ada terkonfirmasi beberapa pasien positif COVID, namun masyarakat sendiri acuh terhadap informasi tersebut. Bagaimana cara efektif untuk menyadarkan masyarakat yang berpikiran acuh tersebut? Mohon dijawab dari Kak Diva atau Kak. Iya, coba saya jawab ya. Mungkin ini untuk yang background-nya dari promosi kesehatan nih pas banget, karena kebetulan background saya FP, tapi semoga bisa saya jawab dengan baik. Karena sepemahaman saya memang untuk merubah perilaku itu bukan hal yang mudah. Itu untuk diri kita sendiri pun kita butuh berbulan-bulan, butuh dijadikan suatu kebiasaan yang akhirnya merubah perilaku kita. Ini apalagi orang lain, dan kita sadari bahwa itu memang sangat susah. Sehingga memang ketika kita mau melakukan perubahan perilaku, kita satu hal yang perlu dicatat adalah jangan mudah menyerah. Mungkin akan capek, akan lelah, tapi ketika perubahan itu sudah terjadi, itu adalah perubahan yang menetap. Misalnya gini, dulu yang saya ingat banget, yang dulu saya masih belajar di S1 saya, ketika kita membuat perilaku masyarakat untuk menggunakan toilet misalnya. Jadi tidak sembarangan BAB-nya. Nah, orang-orang membuatkan toilet saja, habis itu ditinggal infrastrukturnya. Nah, tapi kan tidak ada jaminan bahwa mereka akan menggunakannya. Nah, untuk biar masyarakat menggunakannya itu memang perlu ada pendekatan, baik secara agama atau sosial, atau menggunakan pendekatan lain-lainnya, atau pendekatan secara suku seperti itu. Nah, itu memang akhirnya memakan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan, tapi ketika itu sudah terjadi, masyarakat akan lebih terbiasa. Kenapa akhirnya di sini kita menekankan namanya adaptasi kebiasaan baru. Di sini kita harus mengadaptasi, selalu berusaha untuk bisa menetapkan, melakukan protokol kesehatan. Itu memang tidak mudah, tapi memang yang dibutuhkan adalah kita ulet gitu supaya bisa terus melakukannya. Jangan mudah menyerah. Iya, sekian dari saya. Saya mau tambahin lagi ya sebelum ditutup. Memang kita nggak usah jauh-jauh lah COVID. Rokok dulu lah. Kalau teman-teman promosi kesehatan tahu sendiri bagaimana PR kita terhadap perilaku merokok di Indonesia. Dari dulu kita masih berhadapan dengan rokok. Itu dia karena susahnya mengubah perilaku seseorang. Memang kayaknya kalau menurut saya personal ya, bahwa psikologis dari masyarakat Indonesia sendiri, mereka nggak bakal bisa aware ketika mereka nggak mengalami itu. Kalau misalkan mereka nggak mengalami, maksudnya kalau mereka baru mengalami, baru mereka tahu, oh ternyata itu bahaya ya, ternyata gawat ya. Kalau misalkan memang tidak ada pengalaman secara langsung yang bisa di-experience, memang mereka tidak akan bisa aware dengan COVID-19 ini. Jadi itu dia tadi, PR-nya adalah bagaimana menentukan pendekatan yang efektif ke masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini. Bagaimana caranya agar semuanya tuh bisa satu pemahaman bahwa COVID ini berbahaya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melawannya. Itu makanya ada quote and quote kita bisa berdampingan. Itu dia sih sebenarnya bahwa memang yang ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Itu dia kenapa juga preventif dan promotif ini membutuhkan durasi yang lebih lama dibanding dengan pendekatan kuratif. Karena memang dibutuhkan waktu, apalagi untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi kalau dari di tim pakar sendiri, tadi juga saya sudah memaparkan sedikit, kami sedang mengembangkan, mencari tahu bagaimana pendekatan yang kira-kira akan lebih efektif agar semua lapisan masyarakat itu bisa paham benar akan bahaya COVID-19 ini.
Mungkin minta tolong juga tadi, saya lupa, mohon maaf yang bertanya, kalau nggak salah namanya Indah ya, lupa. Jadi mungkin bisa Indah juga bisa membantu di lingkungan masing-masing, bisa memperlihatkan bagaimana video misalnya, foto-foto yang valid misalnya, bahwa COVID-19 ini bahaya. Jadi itu harapannya orang-orang di sekitar lingkungan Indah tadi, sorry banget saya lupa siapa namanya, itu bisa aware gitu, oh ternyata memang ini berbahaya. Kenapa itu dijadikan gawat daruratan kesehatan masyarakat di Indonesia, karena memang berbahaya itu. Itu sih sebenarnya memang menjadi masih menjadi masih menjadi PR dan tugas kita bersama. Semoga nanti kedepannya kita bisa menentukan atau mencari tahu bagaimana pendekatan yang efektif untuk bisa ke semua. Oke, terima kasih dari Kak India sama Kak Diva atas jawabannya. Mungkin itu untuk terakhir ya, sesi terakhir dari tanya jawab. Kita sudah berbicara banyak ya mengenai new normal, mengenai COVID-nya itu sendiri, dan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi era new normal ini. Mungkin sebelum saya tutup, dari Kak Diva atau Kak Indira, ada closing statement yang ingin diberikan kepada para peserta? Mungkin kalau dari saya, untuk rekan-rekan sekalian yang ada di sini sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, sebenarnya kita mampu untuk bisa menghadapi ini bersama dengan mengambil peran sebagai promosi kesehatan, di mana kita bisa menyebarkan informasi-informasi yang benar dan men-tackle hoax-hoax yang ada. Jadi intinya bersama kita bisa untuk menghadapi COVID-19 ini. Sekian. Kalau dari saya sendiri, pesan untuk kita semua sebagai sarjana kesehatan masyarakat, sebenarnya it's time for us to shine, karena emang ini adalah peran kita banget, kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa melawan pandemi itu dari kita semua, gitu, dari berbagai bidang ilmu yang ada di kesehatan masyarakat. Mari kita berkolaborasi dan melakukan kolaborasi dari semua lintas bidang ilmu. Itu sih paling dari saya. Oke, terima kasih atas proses statement yang diberikan dari Kak Indira sama Kak Diva. Semoga dari diskusi ini kita membawa banyak sekali insight yang bermanfaat ya mengenai COVID ini, kemudian mengenai new normal di era pandemi seperti ini. Dan juga satu hal yang terpenting sepertinya yang bisa saya kutip dari diskusi ini adalah mengenai kolaborasi. Artinya jadi untuk pencegahan penularan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan hanya pemerintah seorang, tetapi harus dibutuhkan kolaborasi lebih lanjut. Bahkan dari tim gugus tugas kemarin itu juga saya pernah mengikuti seminarnya juga sama. Itu harus ada kolaborasi pentahelik yang sudah dijelaskan oleh dari Kak Diva. Jadi dari pemerintah, swasta, masyarakat, kemudian dari akademisi, sama media, seperti itu. Ya, terima kasih dari Kak Indira sama Kak Diva atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk sharing-sharing dengan adik-adiknya, sama sarjana kesehatan masyarakat untuk sharing mengenai new normal dan new lifestyle ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi kita di forum kali ini mengenai new normal, new lifestyle. Terima kasih. Dan sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit informasi. Jadi ini masih belum akhir teman-teman. Jadi ada topik diskusi webinar lagi yang akan kita adakan di topik diskusi webinar kedua dan ketiga. Lebih tepatnya webinar kedua topiknya akan bertemakan masa transisi kehidupan dunia kampus di era pandemi. Ini dilaksanakan minggu depan. Jadi minggu depan itu kira-kira tanggal 5 Juli 2020. Kemudian ada topik webinar ketiga dan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan agama beribadah di era new normal. Itu di tanggal 12 Juli 2020. Jadi teman-teman diharapkan stay tune aja di OA-nya ISMKMI kapan pelaksanaannya. Jadi tunggu saja informasinya di OA-nya kita. Kemudian selanjutnya dari kami dari ISMKMI juga akan merencanakan untuk mengadakan relawan corona.
Jadi relawan online ini nanti kita teman-teman mahasiswa kesehatan masyarakat sudah sepatutnya kita juga harus berkontribusi ya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Salah satunya mengenai relawan online ini, tunggu saja informasinya di OASN KMI, nanti akan kita share dan kita bagi informasinya mengenai pendaftarannya dan bagaimana tata cara prosedurnya. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita akhiri, ini dari kami juga mohon kesediaannya untuk mengisi link. Jadi link ini untuk menjadi tolak ukur dan evaluasi di forum diskusi pada hari ini. Jadi cukup mengisinya hanya 30 detik jadi ya. Nah, ini akan saya sebar linknya di grup chat Zoom grup chat ya. Open buat turun 13 kilo setelah PSBB. Makanya ya, satu pulang. Jadi mungkin nanti kita kalau semisal nanti linknya kita sebar di Zoom grup chat dan Zoom di grup WA, di grup WA, nanti teman-teman juga bisa mengisi setelah live dari grup ini, tenang aja. Jadi silakan diisi teman-teman, itu juga pertanyaan cuma sedikit, jadi cukup 30 detik sampai 1 menit teman-teman bisa mengisinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk forum diskusi untuk pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Saya dari moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang telah saya lakukan, baik yang disengaja atau maupun tidak disengaja. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya yang Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Indira, Kak Diva. Iya.